Ya, selanjutnya akan ada kesaksian dari Pak Heri yang akan dibawakan Pak Heri. Ya, silakan, waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih Jorsi. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Shalom. Ya. Halo. Baik, sungguh bersyukur pada Tuhan malam ini kita boleh bersekutu di dalam wadah bina muda dewasa dan pasutri. Sebelum Ibu Iva nanti menyampaikan firman Tuhan, tema kita malam ini adalah keluarga Kristen yang tangguh. Nah, saya akan bersaksi, Bapak Ibu, saudara-saudara yang saya kasihi, bagaimana saya menjalani kehidupan berkeluarga saya, khususnya di dalam membimbing, mengajar dan mendidik anak-anak kami. Saya batasi di bagian itu karena bagian itu juga adalah salah satu bagaimana menjadi keluarga Kristen yang tangguh. Bapak, Ibu, saudara-saudari, saudara-saudari yang saya kasih dalam Yesus Kristus, tentulah kita sadari untuk memiliki keluarga yang Kristen yang tangguh, tidak ada satu dasar yang lebih pas dan tepat, yaitu firman Tuhan. Oleh sebab itu, orang dewasa Kristen menikah, diberkati oleh hamba Tuhan, diberkati Tuhan melalui hambanya, bahkan ada pranikah, belajar firman Tuhan sebelum masuk dalam sebuah keluarga. Para orang tua Kristen membawa anak dibaptis ke sekolah minggu ketika Tuhan sudah mengaruniakan buah cinta mereka. Semua itu dilakukan untuk mencari, menjalankan ketetapan dan perintah Tuhan. Demikian juga kami, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, membangun keluarga kami dengan berharap setidak-tidaknya kami, ya, saya dan Ibu Iva, terus dibenarkan Tuhan juga. Dan ketika anak-anak hadir di tengah-tengah kita yang Tuhan anugerahkan, bertambah pula tanggung jawab saya dan Iva, kami orang tua, kepada Tuhan untuk membawa mereka, anak-anak, mengenal dan beriman kepada Tuhan, yaitu Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi kita. Malam ini, Bapak Ibu, saya mau sharing, mau kesaksian, salah satu upaya kami membawa anak-anak kami mengenal kepada Tuhan. Salah satu bagian firman Tuhan yang menjadi dasar kami berupaya, berjuang, dan berharap anak-anak kami seperti orang tuanya mengasihi Allah dengan segenap hati, jiwa, dan kekuatan. Dan berharap kelak mereka juga menjadi pasangan, ya, Tuhan anugerahkan pasangan, membentuk rumah tangga, dan menjadi orang tua yang melakukan seperti yang pernah kami lakukan kepada mereka. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, dasar firman Tuhan itu adalah Ulangan. Bagi kami Ulangan 6 ayat 7, ya, atau Ulangan 11 ayat 19, maaf. Juga di bagian perjanjian baru yang dikatakan Rasul Paulus di Efesus 6 ayat 4. Saya bacakan ya, dua ayat ini. Saya bacakan Ulangan 6 ayat 7 dan Efesus 6 ayat 4. Bapak Ibu, saudara-saudari bisa menyimaknya. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumah, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun.
Kemudian di Efesus, dan kamu bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Dari bagian ini ya Bapak Ibu, saya menyadari, kami orang tua menyadari, mengajar, mendidik, berbicara dengan anak-anak itu berulang-ulang, tidak cukup sekali. Bahkan berbusa-busa kita harus terus sampaikan kepada mereka. Kedua, apa yang diajarkan atau yang kita bicarakan, yaitu yang kami bicarakan adalah topik-topik, tema-tema tentang kasih Allah. Kita anak-anak yang harus takut akan Tuhan dan menjalankan dengan setia apa yang menjadi perintah, ketetapan Tuhan. Dan tentulah ketika mulai mereka dari kecil pun kita sudah tanamkan Tuhan Yesus adalah satu-satunya keselamatan, juru selamat kita. Dan jangan mencobai Tuhan, selalu melakukan perbuatan-perbuatan yang menyenangkan Tuhan, berbuat baik kepada Tuhan, berbuat baik juga kepada sesama. Yang ketiga, kapan dan di mana, baik di rumah atau di firman Tuhan katakan maupun di luar, duduk, bangun, ya. Artinya dalam segala situasi dan kondisi kami menyadari tidak boleh kesempatan yang Tuhan berikan disia-siakan. Ini urgent, ini penting. Dan yang terakhir, mengajar, mendidik, berbicara dengan lembut, sabar, Rasul Paulus katakan, tidak menimbulkan, membangkitkan amarah anak-anak. Sebagai orang tua pun kita, saya, Iva, kami menyadari kami juga tidak luput dari tindakan kasar, bicara kasar, menyakitkan Dorsi, menyakitkan George, pernah itu. Dan kami tentu melakukan rekonsiliasi ya, mau minta maaf dengan kerendahan hati kepada anak-anak kami supaya mereka tidak menyimpan kepahitan sampai masa tua mereka. Nah, dari hal itu saya ingin sampaikan beberapa hal pelajaran dan aplikasi yang kami lakukan dari firman Tuhan itu yang dasar kami mendidik anak-anak. Satu, saya harus mengajar, mendidik, mendiskusikan firman Tuhan bersama dengan keluarga, terutama anak-anak. Itu sudah kita kerjakan, itu sudah saya, Iva kerjakan bersama. Ya, topik-topik yang kita sering bahas seperti tadi, kasih Allah, takut akan Tuhan, Tuhan Yesus adalah juru selamat kita, ya. Lakukanlah itu perintah-perintah Allah dengan kesetiaan, ketaatan. Namun apa yang kami lakukan pun rasanya sangat kurang. Semakin kami membangun relasi satu sama lain, juga pribadi dengan Tuhan, kami merasa apa yang kami lakukan masih jauh dan tanda kutip sangat mengerikan. Semakin merasa anak-anak ini masih kurang dan kurang kita lakukan. Dan yang kedua, saya menyadari ini sangat penting seperti tadi firman Tuhan. Tidak ada lagi tunggu, tawar-menawar. Dimanapun saya berada, bersama dengan mereka atau tidak. Di rumah, ketika duduk bersama makan, atau di luar. Ketika kami bersama-sama di rumah makan, ya. Ketika baik apapun jelek sikonnya, bangun tidur, mau tidur, selalu ingat akan mereka, mendidik, mengajar, mendiskusikan firman kepada mereka. Ini tidak boleh tawar-menawar. Itu kami sadari sebagai suami istri. Dan yang ketiga, dalam mengajar, mendidik, berdiskusi, kadang-kadang ada kendala. Saya merasakan itu. Saya kira Iva juga. Kami merasakan sebagai orang tua juga tidak luput tadi, ya, kasar, emosi. Nah, itu kita harus rendah hati.
minta maaf sama anak-anak, nggak boleh sungkan, ya, nggak boleh merasa mereka anak-anak kita orang tua selalu benar, tidak, ya, seperti itu. Dan yang terakhir, akhirnya kami menyadari bahwa perintah Tuhan dalam bagian tadi, firman Tuhan yang kita baca, berlaku untuk orang tua, saya sendiri, saya pribadi. Jadi bukan cuma kepada anak-anak, tetapi kepada saya sebagai orang tua juga itu menjadi pembelajaran, menjadi didikan, pengajaran Tuhan. Belajar dari teladan kehidupan Tuhan Yesus tentunya. Jadi orang tua pun saya menyadari, saya tidak boleh cuma berbusa saja, berulang-ulang mengajarkan tentang Tuhan, siapa Tuhan, kesetiaan Tuhan, harus takut akan Tuhan, menjalankan ketetapan dan perintah Tuhan dengan kesetiaan, taat dengan sungguh-sungguh. Tetapi teladan hidup saya sebagai orang tua, kami juga harus memberikan contoh, bukan hanya dengan kata-kata, tetapi dengan perilaku, ya, di dalam kehidupan kami sehari-hari kepada anak-anak. Itulah Bapak Ibu, saudara-saudara yang kasihi oleh Tuhan Yesus, kiranya menjadi berkat. Dan saya ingin sampaikan saran-saran praktis yang kami sedang lakukan, ya. Barangkali ini bisa juga Bapak Ibu ambil, lakukan jika itu pas dengan keluarga Bapak Ibu. Satu, saran-saran praktis kami, adakan ibadah bersama di keluarga minimal 1 kali seminggu. Itu yang kami lakukan. 2, ada persekutuan doa, kita doa syafaat buat masing-masing anggota keluarga, untuk gereja, untuk saudara-saudara seiman lainnya. Yang ketiga, adakan retreat minimal 1 kali dalam 3 bulan, bahas firman Tuhan, membahas tema-tema kasih, takut akan Tuhan, kesetiaan, tema-tema sesuai umur anak-anak. Terakhir kami bahas soal LSD dan lain sebagainya, sesuai dengan umum mereka. Tetapi itu sudah beberapa tahun yang lalu, karena kondisi COVID, ya, jadi kami nggak keluar. Biasanya kalau kami lakukan retreat di luar kota, ya, seperti itu. Nah, yang keempat, berdiskusi sekitar meja makan. Usahakan makan malam bersama, karena kita orang kerja, kita hanya ketemu anak di malam hari. 5, sediakan waktu makan bersama minimal seminggu sekali. Nggak perlu mewah Bapak Ibu, sambil menunggu makan disajikan. Mendatang kita coba angkat topik-topik diskusi rohani daripada kita bicara hal-hal yang ngalor ngidul yang tidak ada manfaatnya, kurang efektif gitu loh. Yang keenam, mengingatkan anak-anak bersaat teduh, doa pribadi di pagi hari. Jangan mentang-mentang anak-anak udah besar, udah saat teduh, udah punya tanggung jawab, kita tidak perlu ingatkan. Sebagai saudara-saudara seiman, kita harus saling mengingatkan. Demikian juga kepada anggota keluarga kita. Itu yang kami lakukan. Dan yang terakhir, dimanapun dan kapanpun, gunakanlah waktu berdiskusi, karena kami miskin sekali waktu untuk bertemu. Jadi ketika bertemu, manfaatkan itu dengan baik dan selalu melibatkan Tuhan di dalamnya. Itulah Bapak Ibu, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, kiranya nama Tuhan saja dimuliakan dengan segala kerendahan hati. Biarlah ini boleh menjadi berkat bagi kita semua. Amin. Silakan saya kembalikan kepada WL Jorsi. Ya, amin. Terima kasih Pak Heri untuk kesaksiannya. Semoga bisa menjadi berkat bagi kita semua ya. Lalu, ya, tanpa berlama lagi kita mau mendengarkan firman Tuhan yang nanti akan dibawakan oleh Ibu Juanifa, keluarga. Kita mau angkat satu pujian lagi.
penuhkanlah bejanaku. Aku datang dan ku bersujud di hadapanmu, ku rasakan indah hadiratmu. Telah ku buka mata hatiku dan seluruh jiwaku untuk ku nikmati firman-Mu. Firman-Mu yang kuasa untuk mengubah sikap hati. Firman-Mu yang tegakkan di saat ku terjatuh. Penuhkanlah bencanaku dengan air sungai-Mu. Ku haus akan firman-Mu. Aku datang dan ku bersujud di hadapan-Mu, ku rasakan indah hadirat-Mu. Telah ku buka mata hatiku dan seluruh jiwaku untuk ku nikmati firman-Mu. Firman-Mu yang kuasa untuk mengubah sikap hati. Firman-Mu yang tegakkan di saat ku terjatuh. Penuhkanlah bencanaku dengan air sungai-Mu. Ku haus akan firman-Mu. Firman-Mu yang kuasa untuk mengubah sikap hati. Firman-Mu yang tegakkan di saat ku terjatuh. Penuhkanlah bencanaku dengan air sungai-Mu. Ku haus akan firman-Mu. Ku haus akan firman-Mu. Silakan Ibu Jonifa. Otomatis kan? Ya, Bapak Ibu, mari kita satukan hati, kita berdoa. Kami datang di hadapan-Mu Tuhan, bersyukur untuk hari ini. Kami diberi kesempatan untuk belajar kebenaran firman-Mu. Di dalam satu persekutuan Bina Muda dan Pasutri, Tuhan tolong kami. Kami sadar Tuhan sebagai keluarga Kristen dan calon anak-anak Tuhan yang akan membentuk keluarga. Ada satu pergumulan yang akan kami hadapi dan memang sedang kami hadapi. Mampukan kami Tuhan untuk boleh menjadi anak-anak Tuhan yang tangguh menghadapi arus zaman ini. Mampukan kami Tuhan untuk tetap teguh berdiri, berlandaskan kebenaran firman-Mu. Berfirmanlah Tuhan, pakai hamba-Mu di dalam segala keterbatasan dan kekurangannya. Biarlah hanya Engkau yang boleh menyempurnakan segala sesuatu yang sudah dipersiapkannya. Terima kasih Bapa.
Hanya di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami, Juru Selamat kami. Kami bersyukur, kami berdoa. Amin. Selamat malam Bapak Ibu, saudara-saudara terkasih Kristus. Saya pindah sebentar ya. Malam Bu. Selamat malam. Ya. Hari ini kita akan belajar satu topik tentang bagaimana menjadi keluarga Kristen yang tangguh. Saya akan men-sharekan bahan untuk kita boleh didiskusikan bersama. Ya. Jadi keluarga yang tangguh itu seperti apa sih ya? Keluarga Kristen yang tangguh itu yang seperti apa? Nah, seringkali orang berpikir keluarga Kristen tangguh itu yang kuat, yang selalu hebat gitu ya. Di luar itu terkenal dengan hal-hal yang spektakuler atau apapun itu. Nah, saya coba mencari apa sih sebetulnya definisi tangguh itu, ya. Nah, kalau kita bicara mengenai keluarga tangguh, ya, keluarga tangguh itu yang seperti apa sebetulnya? Ya, kita lihat sama-sama. Tolong dia bantu. Klik. Ya, keluarga tangguh seperti apa? Kita lihat ya. Saya mencari di kamus apa arti keluarga tangguh. Ternyata arti tangguh itu ya, tangguh itu adalah secara kata sifat itu adalah sukar dikalahkan atau kuat atau kita katakan andal, dapat diandalkan. Ya. Nah, secara nominal atau kata bendanya kuat sekali. Nah, itu bicara apa? Tentang pendirian. Misalnya ya, dia punya pendirian yang tangguh. Ya, tabah dan tahan. Itu menderita ya kalau kita bicara, dan kukuh atau kokoh. Itu hal yang baik sekali, hal-hal positif yang boleh diambil oleh kata tangguh tadi, sehingga menjadi pergumulan kita sebetulnya bagaimana kita menjalani hari-hari kita sebagai keluarga Kristen yang tangguh. Nah, saya menyimpulkan apa yang sudah saya pelajari. Kita semua tahu bagaimana Yesus hadir di dunia dengan keluarga yang tangguh. Di dalam PA saya ini saya coba mengamati bagaimana ibu Yesus yaitu Maria. Dia adalah wanita yang tangguh. Dia harus mengandung sesuai dengan kehendak Tuhan dengan risiko diperguncingkan banyak orang karena hamil sebelum menikah. Namun dia tidak peduli dengan olok-olok orang di kemudian hari. Bahkan di dalam Lukas 1 ayat 38, satu kalimat yang indah dan menguatkan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Yusuf, ayah Yesus pun lelaki yang tangguh. Dia harus menikahi seorang wanita yang hamil bukan karena dirinya. Bahkan mereka berdua pun berpindah-pindah dari satu kota ke kota lain untuk mempersiapkan kelahiran Yesus. Hal yang sangat luar biasa di zaman itu. Herodes yang ingin membunuh semua bayi seumuran dengan Yesus, di situ ada peran bagaimana Yusuf dan Maria ditolong Tuhan. Dia berusaha menyelamatkan janin Yesus. Dan mereka pasti akan menghadapi tantangan yang tidak mudah. Dan di dalam membesarkan anak, saya sebagai orang tua merasakan bagaimana Maria dan Yusuf mendidik, mengajar dan melatih untuk hidup, terutama di dalam kebenaran firman Tuhan. Dan semua didikan dan tempaan tersebut secara manusia, karena Yesus adalah manusia sejati, membuat Yesus menjadi pribadi yang kuat dan tangguh. Hal-hal yang sangat menarik yang firman Tuhan tuliskan. Bagaimana mengajarkan kita sebagai orang calon orang tua juga yang Tuhan percayakan menjadi pribadi yang juga tangguh. Nah, ini tantangan yang paling besar seiring dengan perkembangan zaman. Dan di zaman ini banyak ayah dan ibu harus bekerja, sehingga hanya sedikit waktu untuk berinteraksi dan mendampingi anak-anak. Termasuk kami berdua, kami juga adalah orang tua yang bekerja. Nah, disinilah tidak bisa kita pungkiri bahwa keluarga masa kini termasuk keluarga Kristen ya, tanpa disadari itu terjebak di dalam arus modernisasi dan kecanggihan teknologi. Teknologi yang seharusnya membantu kita, yang seharusnya melengkapi kita, ternyata kadang-kadang teknologi menjadi tuan atas hidup kita. Ya, saya pun beberapa kali juga dikritik oleh anak-anak yang kadang-kadang ya. Sekarang kalau makan malam ada orang telepon begitu dengan HP. Dulu kan kalau telepon rumah beda ya dengan HP. Mereka mau ngomong dengan saya dan saya angkat gitu ya. Dan saya bilang sama mereka, ini mereka butuh mama nih. Mereka lagi ada masalah. Nah, karena anak saya suka protes ya. Mama udah di rumah loh, Ma. Ini bukan jam kerja loh, Ma, dan sebagainya. Saya pun merasakan itu.
ketika saya menghadapi hal-hal yang berkaitan dengan kecanggihan teknologi tadi. Nah, Bapak Ibu, peradaban di dalam modern ini ya terjadi pergeseran masyarakat agraris ke masyarakat industri. Kalau masyarakat agraris itu orang kumpul, berkeluarga bersama-sama ya, mengerjakan itu sama-sama di tengah keluarga, di satu rumah besar gitu ya. Nah, tapi tidak demikian dengan masyarakat industri. Masing-masing itu bekerja di luar. Ya, mereka mungkin baru ketemu beberapa hari sekali, atau mungkin juga mereka harus merantau begitu ya. Beda dengan masyarakat agraris pada saat itu. Nah, pola kehidupan juga sudah berubah. Artinya, peranan masing-masing anggota keluarga juga mengalami perubahan. Ya, di situ tanpa kita sadari, Bapak Ibu Saudara, terbentuklah individualisme. Egoku adalah, diriku ini adalah segalanya. Atau sekularisme. Kita mengukur segala sesuatu dari hal-hal yang sekular. Nah, apa yang kita takutkan ini kadang-kadang adalah ketika ego sudah merajai hati kita, ada slogan yang mungkin kedengarannya biasa, tetapi justru menakutkan. Apa saja boleh dilakukan asal itu baik bagimu dan menyenangkan bagimu. Ethic of permissive. Kita menjadi pribadi yang kadang-kadang ya udah lakukan. Kalau itu membuat kamu senang, kenapa enggak? Gitu. Dan keluarga mengalami benturan antara nilai-nilai lama dengan nilai-nilai baru dengan teknologi modern. Saya katakan quote-unquote ya, antara nilai lama dengan nilai baru. Yang dulu kita anggap nggak boleh, sekarang jadi boleh. Yang dulu dianggap tabu, sekarang nggak lagi tabu. Sehingga hal-hal berbau firman Tuhan, jangan-jangan sudah menjadi hal yang dianggap kuno, yang lama. Yang modern adalah ketika kita boleh berbicara tentang hal-hal ke depan, tentang hal yang sedang tren, ya, sehingga firman Tuhan itu dilupakan. Kalau kembali lagi di dalam kebenaran firman Tuhan, bagaimana Shema Israel itu diingatkan kepada anak-anak yang Tuhan boleh anugerahkan dalam setiap keluarga. Akulah Tuhan Allahmu, Allah yang Esa, ya, berulang-ulang dikatakan. Apakah masih ada di tengah-tengah keluarga Kristen saat ini? Ataukah justru berkurang? Mengalami satu penurunan, mengalami satu pergeseran. Akibat apa? Akibat modernisasi yang ada. Kita tidak bisa mengelak dari zaman ini, Bapak Ibu Saudara. Kita ada di zaman ini, kita hidup di zaman ini. Bagaimana kita bisa mempengaruhi zaman di mana kita tinggal? Saya sangat terkesan dengan kata-kata Pendeta Bigman. Bagaimana Iva, kalau bicara dengan saya, bagaimana Iva, kau bisa pengaruhi di mana kau tinggal, di mana kau bekerja, di mana kau ada. Bukan engkau yang dipengaruhi oleh mereka. Ya, ketika saya punya masalah, waktu itu saya ingat banget, di 2011 tuh saya cerita banyak hal ke almarhum. Dan kalimat itu yang selalu saya ingat. Jangan pernah engkau dipengaruhi oleh mereka. Tapi engkau harus mempengaruhi mereka. Pengaruhilah zaman di mana engkau tinggal. Dan itu membuat sangat berkesan buat saya. Bahwa ya, menjadi pribadi yang mempengaruhi itu sangat sulit ya. Tetapi disinilah kita belajar. Di saat di mana kita diberi kesempatan oleh Tuhan. Ya, termasuk di tengah-tengah keluarga kita mau berjuang bersama. Ya, Bapak Ibu Saudara kekasih Kristus, diperlukan kerjasama yang kuat di keluarga, di sekolah atau di kampus, di gereja untuk menjawab persoalan zaman. Amsal 1 ayat 4 dikatakan, pendidikan itu tidak hanya ilmu, tetapi mengenal kebenaran, keadilan dan kejujuran. Sangat menakutkan ketika orang berlomba-lomba menjadi mahasiswa atau siswa yang berprestasi. Saya tadi baru mengarahkan anak-anak saya untuk tahap akhir ya, mereka yang mau menyusun skripsi. Kita ketemu tadi di Teams, ya ada 125 mahasiswa yang menyusun skripsi. Ya mereka pasti berlomba-lomba untuk melakukan yang terbaik menyusun skripsi mereka. Nah di satu sisi, bukan hanya melepas mereka menjadi sarjana-sarjana yang hebat dengan IP nyaris 4 gitu ya. Tetapi bagaimana mendidik mereka hidup takut akan Tuhan? Saya mengajar bukan hanya anak-anak yang beragama Kristen, tetapi juga banyak anak-anak yang Muslim. Di situ saya menanamkan nilai-nilai Kristiani karena mereka sudah kuliah di kampus Kristen. Saya cuma ingatkan, begitu banyak orang-orang pintar, begitu banyak orang-orang yang hebat yang kamu kenal. Tetapi, sebutkanlah beberapa orang yang kamu kenal yang memiliki kebenaran, keadilan, dan kejujuran. Banyakkah itu? Bisakah kamu temukan seperti kamu menemukan orang-orang pintar tadi? Bagaimana mereka ada di dalam orang-orang yang sedikit tadi? Mereka yang menjalankan kebenaran, keadilan, dan kejujuran. Pasti susah. Bahkan zaman ini rasanya lebih
mensahkan ketika orang mau melakukan hal-hal yang negatif. Mayoritas selalu benar. Kalau kita lain dari yang lain, itu pasti dianggap, ya udah, kamu yang nggak benar, kita semua yang benar. Sangat menakutkan Bapak Ibu Saudara. Dan itu yang selalu saya ulang-ulang juga ingatkan mahasiswa saya ketika saya mengajar. Ya kalau dengan anak-anak saya, seharusnya mereka lebih paham. Ya karena kami berdua udah ulang-ulang kalimat ini kami ingatkan sama mereka. Kebenaran, keadilan, dan kejujuran itu kata firman Tuhan. Nah sekarang kalau kita lihat lagi Bapak Ibu Saudara, bagaimana ketika Tuhan boleh mendidik kita? Tadi Ulangan 6 ayat 6 sampai 7, apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Saya ingat dulu ketika saya mengajarkan Jorsi tentang bagaimana hidup boleh takut akan Tuhan, boleh taat pada firman Tuhan. Saya masih ingat waktu itu dia SD. Dia nangis waktu itu, lalu saya bilang, ya jangan begitu. Pokoknya dia cerita ada temennya yang nggak bener lah begitu kira-kira. Aku sebel banget loh Ma, begini. Lalu waktu saya kasih contoh, iya tapi kan Dek kamu lihat firman Tuhan. Firman Tuhan ajarkan kita gini-gini. Lalu dia berhenti, dia nangis. Ma, itu kan Yesus bukan aku. Ah, itu kalimat dia. Ya, itu kan Yesus, Ma, aku kan nggak begitu, katanya. Nah, saya pikir lagi, oke, saya kasih contoh Paulus waktu itu, ya. Saya kasih contoh lagi Daud, gitu. Lalu dia bilang, Ma, itu kan hidup di zaman itu, Ma. Ya, itu Paulus, Daud, itu bukan aku, Ma. Mama nggak tahu sih peristiwa yang Daud alamin, Paulus alamin. Pokoknya dia karena dia anak sekolah minggu, dia pasti hafal cerita itu. Lalu saya pikir bagaimana mengajarkan dia itu supaya dia bisa melihat dan dia nggak banding-bandingkan, itu Yesus bukan aku, itu Daud bukan aku. Saya pasti waktu SD. Lalu saya bilang, Jorsi, kamu lihat apa yang Mama lakukan sekarang, kamu lihat. Nah, dia diem dia nggak bisa komentar. Ya iya Mama bisa, aku mah belum tentu bisa. Mulai melemah suara dia, tetapi artinya dia tahu bahwa sebetulnya dia bisa melihat, dia bisa tahu bagaimana dia harus bersikap. Nah itu yang saya coba ajarkan sama dia. Karena kalau saya pakai contohnya Yesus, dia akan ngeles. Ya, itu Yesus mah, Daud itu Daud mah. Nah, saya bilang, stop Jorsi, kamu lihat Mama, apa yang Mama lakukan? Dengan diam dan suara agak turun volumenya, ya iya sih, tapi kalimatnya masih lagi ngeles dia. Ya, itu kan Mama, kamu tuh nggak bisa begitu Ma, gitu ya. Tapi artinya saya mau katakan bagaimana ketika mengajarkan kepada anak-anak kita berulang-ulang gitu ya, itu bukan hal yang mudah Bapak Ibu. Tadi Heri sudah sampaikan, kadang betul seperti mau berbusa, kita sampai capek ngajarin gitu ya. Tapi pada akhirnya kita kembali ingat, mereka adalah anugerah yang Tuhan titipkan kepada kami. Bapak Ibu yang sudah menikah dan memiliki anak, itu adalah anugerah Tuhan. Bagi yang belum memiliki anak, percayalah Tuhan melakukan yang terbaik. Karena Tuhan tidak pernah salah. Ya, jadi selalu kita tahu bahwa Tuhan itu memberikan yang terbaik untuk hidup kita. Dan kalau di Amsal itu, didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, pada masa tuanya pun dia tidak akan menyimpang dari jalan itu. Ini menjadi doa kita semua, bukan Bapak Ibu? Bagaimana kita boleh mendidik mereka, bagaimana kita membawa mereka dalam doa, supaya terus mereka ada dalam pemeliharaan Tuhan. Ya. Nah, bagaimana menjadi keluarga Kristen yang tangguh? Ada 4 hal yang saya mau bagikan kepada Bapak Ibu. Yang pertama adalah selalu melibatkan Tuhan di dalam kehidupan keluarga. Di dalam Kejadian 8 ayat 20 sampai 9 ayat 1 dikatakan begini. Lalu Nuh mendirikan mezbah bagi Tuhan, lalu Allah memberkati Nuh dan anak-anaknya. Adakan mezbah keluarga di tengah keluarga. Bagaimana kita terus mengingat Tuhan, cinta kasih Tuhan di tengah-tengah keluarga kita. Melibatkan dia dalam kehidupan keluarga kita. Yang kedua, mendidik, mengajarkan anak untuk memiliki mental juang yang baik, serta tidak gampang menyerah ketika kesulitan menghadang. Kadang-kadang kita sebagai orang tua tidak tega, tetapi akhirnya kita harus menyadari bahwa kita harus mendidik mereka, mengajarkan mereka memiliki mental juang yang baik. Ya, saya juga kadang-kadang kalau lihat anak-anak begitu ya, kalau saya habis marahin mereka terutama, kalau sekarang udah besar bentuk marahnya beda ya. Waktu mereka kecil, waktu saya pukul mereka, saya pukul, habis pukul, misalnya bertanda gitu ya. Lalu saya usap-usap, sakit ya kok? Sakit ya Dek gitu ya. Jadi mereka tahu, oh Mama ini kalau habis mukul, dia merasa bahwa dia merasa bersalah sendiri. Jadi saya tuh kadang-kadang nggak ada wibawa. Habis saya pukul, nggak sakit gitu ya. Atau saya pukul, ntar lagi juga Mama bayiin kita gitu. Nah sebetulnya saya nggak mau mukul mereka gitu waktu itu.
kaki mereka, biasanya paling sering tuh kaki saya pukul kalau mereka nakal gitu ya. Tapi pada akhirnya bahwa saya harus mendidik mereka menjadi pribadi yang juga bertanggung jawab apa yang mereka lakukan. Kalau salah ya harus ditegur. Yang kadang-kadang itu tadi saya suka pukul tuh kaki mereka. Ya, saya sebagai orang tua sadar bahwa saya bukan orang tua yang sempurna. Kami berdua bukan orang tua yang sempurna. Tetapi kami mau anak-anak kami hidup di jalan Tuhan, dipelihara oleh Tuhan, sehingga harus memberikan teladan. Itu juga nggak gampang, Bapak Ibu. Ini mereka berdua ada di sini. Itu juga nggak gampang memberikan teladan. Saya juga berkali-kali juga gagal. Tetapi saya selalu berdoa, Tuhan mampukan kami sebagai orang tua. Minimal bagaimana kami bisa mendidik mereka sehingga mereka itu bisa melihat keteladanan kami. Ya, mereka nggak banding-bandingkan papa mama si Anu begini, kok mama papa nggak begitu. Paling kalau mereka tuh kritik saya, mama berhenti makan, mama udah gendut tahu. Itu kalimat yang paling sering ya. Saya suka iya, mama makan nggak banyak dari mana mah katanya gitu ya. Paling mereka begitu ya. Nah mereka tuh seringkali paling saya sambil bercanda, kami mungkin ya kalau orang lihat kami seperti berteman begitu. Saya selalu nggak mau membuat jarak kepada anak-anak. Ya, George dan George ini saya selalu kadang-kadang ya kalau orang lihat nggak kenal kami pasti kurang ajar banget tuh anak dua sama mama papanya. Tapi kami mau memberikan kepada mereka kenyamanan. Kalau mereka punya masalah, harapan kami gitu ya, mereka tuh sharingnya sama kami, bukan sama orang-orang di luar sana yang mungkin memberikan jalannya menyimpang akhirnya. Itu harapan kami, sehingga kita semua sebagai keluarga Kristen itu harus berdoa dan berjuang bersama-sama. Supaya apa? Supaya kami menjadi keluarga yang tangguh, kita menjadi keluarga yang tangguh. Ya tadi saya katakan di depan sangat menakutkan. Kita nggak bisa mengelak di zaman ini. Bahkan kemarin Bapak Ibu di dalam satu penelitian dari Biro Pusat Statistik ya, di situ apa? Dikatakan bahwa di zaman sekarang ini generasi milenial, generasi Z begitu ya, di bawahnya milenial, kalau mereka kan generasi Y, itu 25% loh yang menguasai penduduk di Indonesia ini. Dan generasi Z itu lebih banyak lagi, 27%. Jadi lebih dari separuh itu dikuasai oleh mereka. Belum lagi generasi yang lain. Nah kita tuh sebagai orang tua itu dikerumutin ibaratnya, dikelilingi oleh generasi-generasi muda. Nah bagaimana kalau misalnya kita nggak didik mereka menjadi calon-calon yang membentuk keluarga Kristen, yang akhirnya menjadi keluarga yang tangguh. Bina nikah, atau apa namanya kalau di kita, pranikah, itu tidak menjamin mereka itu bisa menjadi satu keluarga yang mulus saja, tidak bisa. Tetapi diingatkan berulang-ulang, kerja keras antara orang tua, ya hamba Tuhan, dan juga pendidik. Menyiapkan anak-anak untuk membentuk keluarga Kristen yang betul-betul cinta akan Tuhan. Kita merasa kesulitan ya Bapak Ibu, ya pasti Pak Netson, Pak Gelen, Bapak Ibu yang lain merasa kesulitan. Apalagi nanti kelak ketika anak-anak ini yang sekarang ada di ruang Zoom ini membentuk keluarga dengan zaman yang jauh lebih rumit dan lebih kompleks. Kita kan nggak pernah berpikir akan terjadi seperti ini sekarang. Begitu arus modernisasi masuk, begitu mudahnya mereka bisa mengecek apapun lewat Mbah Google tadi. Bagaimana mereka mungkin punya pola keluarga yang idaman, yang patron mereka adalah drama Korea. Wah, kalau saya lihat drama Korea, Josie kalau nonton ya, wah dia bisa senyum-senyum sendiri, dia senang. Nah, mungkin di kepala anak-anak seumuran Josie gitu ya, wah ini drakor ini seperti ini, aduh kalau keluarga saya kayak begini bagaimana? Mungkin seperti itu. Keluarga ideal di mata mereka anak-anak sekarang dengan kita mungkin agak berbeda. Bapak Ibu, inilah menjadi tugas kita bersama. Saya nggak bisa mengatakan itu hanya tugasnya pendeta, guru sekolah minggu. No, tugas kita bersama. Dan anak-anak yang akan, para pemuda yang akan membentuk keluarga Kristen, mari terus gumulkan. Biarlah kita boleh dibentuk oleh Tuhan, dipersiapkan oleh Tuhan, menjadi keluarga Kristen yang betul-betul punya fondasi yang kuat di dalam Kristus. Ini saya coba mau kutip dari pernyataan Bapak Stephen Tong sebelum kita masuk mungkin di dalam diskusi kita ya. Jika Tuhan mempercayakan uang kepada kita, itu tidak terlalu penting. Jika Ia mempercayakan segala sesuatu yang lain di luar diri kita, itu tetap tidak terlalu penting. Tetapi jika Tuhan mempercayakan anak-anak untuk kita didik, ini merupakan kepercayaan yang luar biasa. Tidak ada sesuatu kata yang lain yang lebih penting daripada anak kita. Karena anak
adalah harta orang tua secara pribadi yang harus dipertanggungjawabkan kepada Allah, dan ini merupakan kewajiban. Saya bacakan kalimat terakhir. Karena anak adalah harta orang tua secara pribadi yang juga harus dipertanggungjawabkan kepada Allah, dan ini merupakan kewajiban. Jadi bukan hanya keluarga mendambakan anak, tetapi tidak mau mendidik anaknya dengan hidup takut akan Tuhan. Ada hal-hal yang harus kita pertanggungjawabkan kepada Tuhan. Dan salah satunya adalah anak-anak yang Tuhan anugerahkan. Dan kalaupun belum mendapatkan anak, itu juga bukan karena Tuhan yang salah. Waktu Tuhan, waktu yang terbaik. Tuhan pasti akan memimpin, memberikan yang terbaik. Karena dipersatukan Allah di dalam pernikahan adalah suami dan istri. Bagaimana kita belajar untuk tetap menjadi pasangan yang boleh hidup tangguh di dalam Kristus, sehingga melahirkan generasi-generasi berikutnya yang juga kita bisa didik takut akan Tuhan dan tangguh di dalam Dia. Ini saya bisa bagikan kepada Bapak Ibu. Mungkin nanti kita bisa masuk dalam diskusi. Ada Pak Nelson dan Pak Kellen. Mungkin ada pendeta yang lain yang boleh ada di Zoom ini. Ada Pak An ya, yang juga bisa. Saya tadi kaget loh ngalahin ini. Ada pendeta Big Man. Josie langsung chat saya, Ma, aku kaget banget. Om Big Man tiba-tiba muncul ya. Biasa itu Yunus saya bilang ya, gitu ya. Oke, Bapak Ibu, Saudara kekasih Kristus, silakan kalau kita boleh berdiskusi. Stop sharing di atas. Ya. Silakan. Atau boleh sharing bagaimana menjalani hari-hari di tengah keluarga, di tengah hal-hal yang bersifat modern sekarang ya. Nah, kalau kami memang ketemu anak jarang, jujur aja, karena tinggalnya berbeda. Tapi kami berupaya untuk menyapa mereka, ya. Nanti Anda. Silahkan. Oh, masih ada. Bapak Ibu, yang muda-muda juga boleh kok, nggak usah malu, ya. Kita kan sama-sama mau belajar, ya. Saya boleh ya, Bu? Ya, silakan Bu Herlina. Sepertinya indah banget ya kalau dengan kesaksian Ibu sama Bapak itu. Kalau ceritanya Bapak sama Ibunya sama, sejalan, sama-sama pelayan Tuhan, sama-sama cinta Tuhan, hidup berkenan, hidup melekat pada Tuhan gitu ya Pak ya, ya Bu ya. Jadi sejalan gitu. Nah, bagaimana dengan yang tidak sejalan? Mungkin seperti ibunya yang dekat sama Tuhan, yang melekat pada Tuhan, yang mungkin menjalankan ritual-ritual baca Alkitab, tiang doa gitu. Sementara papanya enggak sama sekali gitu. Saya banyak temukan begitu Bu kasusnya gitu loh. Apalagi teman-teman Chinese saya banyak yang suaminya belum Kristen gitu. Yang masih Buddha, masih Konghucu. Gitu loh Bu. Itu yang berat banget gitu buat kita istri ya Bu ya, untuk melakukan seperti yang Bapak Ibu lakukan gitu. Gimana itu Bu? Kalau saya percaya begini Bu Herlina, saya melihat dari diri saya ya, saya juga dibesarkan bukan di tengah keluarga yang mengajarkan tentang Kristus. Jadi karena saya dibesarkan di keluarga yang papa mama saya berbeda agama, sehingga saya lebih banyak memang belajar pada akhirnya dari guru sekolah minggu. Karena saya juga di sekolah Kristen yang mama saya masukin, dan mama saya mungkin lebih banyak mengurus adik-adik saya, karena saya masih punya adik-adik di bawah. Nah, pada saat itu sebagai seorang anak nih Bu ya, saya juga iri terhadap keluarga lain. Saya kalau ke gereja, saya lihat, dia sama papa mamanya. Saya seringkali ke gereja sendiri Bu. Saya ikut sekolah minggu tuh sendiri, karena mama saya kadang ngurus adik saya, nggak sempet gitu. Dan kalaupun sempat ke gereja, kami harus pulang cepet-cepet. Karena papa saya udah nungguin, dan sudah dikasih waktu, kira-kira jam segini udah harus sampai rumah gitu Bu. Nah disitulah saya berpikir begini, kalau nanti kelak saya punya keluarga, waktu itu saya berpikir gitu ya, saya nggak mau deh punya keluarga yang seperti kayak begini nih. Saya nggak mau anak saya merasakan apa yang saya rasain. Nah, tapi saya selalu berdoa supaya Tuhan itu akan memberikan satu cara bagaimana supaya saya bisa mencintai dia,
Walaupun saya tidak mendapatkan itu di keluarga, Bu Herlina. Dan saya juga selalu percaya bahwa Tuhan itu pasti akan memberikan yang terbaik dengan caranya Tuhan. Nah, makanya ketika saya menikmati kelas sekolah minggu, Bu, gitu ya, saya menikmati kelas sekolah minggu, lalu saya baca firman sendiri, saya saat teduh sendiri, nggak ada yang kontrol tuh, Bu. Karena kenapa saya harus bertumbuh sendiri? Bahkan saya harus memberikan contoh seolah-olah begitu ya kepada adik-adik saya. Ibaratnya gini, kalau anak paling tua itu adik-adiknya pasti harus niru kakaknya. Makanya saya selalu seperti jaim gitu ya, seperti menjaga diri saya supaya image saya di hadapan mereka itu bagus. Dan itu saya lakukan. Jadi kalau saya pelayanan dulu ya, diomelin papa saya, bahkan pernah saya dikasih koper, kamu gak usah pulang aja gitu, karena sibuk pelayanan. Kesannya seperti itu, Bu. Nah, tapi ketika sekarang saya sudah setua ini, saya baru menyadari bahwa Tuhan itu baik loh. Di tengah keluarga saya seperti itu, saya bisa mengenal siapa dia dari kemurahan Tuhan. Jadi kalau memang suami istri seperti papa mama saya, Bu, yang tidak seiman, Tuhan akan memberikan cara bagaimana mendidik anak-anak itu untuk hidup takut akan Tuhan. Nah, mama saya bukan nggak ngajarin, Bu. Mama saya ngajarin berdoa. Mama saya ngajarin, bahkan buktinya beliau mengirimkan saya ke sekolah Kristen ya, Bu ya. Bawa saya juga sekolah minggu, dititipin lalu sama oma ya. Saya banyak dengan oma saya. Saya percaya, mama saya juga mengajarkan itu. Walaupun bentuk pengajaran mama saya tidak seperti yang saya ajarkan sekarang ke anak-anak saya. Bentuknya agak berbeda, Bu. Tapi itu tadi, selalu ada doa di dalam kehidupan kami masing-masing. Jadi saya pernah bilang sama mama saya, kapan ya Dedi itu jadi orang Kristen? Maksudnya saya bilang ke papa saya itu ya, kapan ya Mi, Dedi itu jadi orang Kristen? Nah, mama saya awal-awalnya ngomong gini, nggak mungkin lah si Dedi jadi orang Kristen, susah. Nah, itu kalimat mami. Itu saya bertahun-tahun tuh dengar begitu. Susah, Pak, Dedi kamu menjadi orang Kristen, kita udah doa juga capek sendiri. Tapi dari kalimat itu deh, sampai akhirnya mami tuh berubah gitu, ya kita doain deh. Dan betul, Bu, kami mendoakan puluhan tahun untuk papa saya. Walaupun awalnya saya sakit hati banget, Bu. Saya nggak merasakan seperti papa-papa yang lain, ya. Karena beda pengajaran mama saya sama papa saya. Nah, itu mungkin yang dirasakan tadi Ibu bilang ketika papa mamanya nggak satu ide, nggak sejalan, ya Bu, ya mamanya kemana, papanya kemana. Nah, saya lah salah satu contohnya, Bu, yang dididik di tengah keluarga seperti itu. Tapi saya selalu bersyukur sama Tuhan, bahwa Tuhan mengajarkan saya dengan banyak hal. Saya bisa seperti sekarang, ya. Kalau saya lihat mama saya ingat almarhum papa saya berpikir, oh ya, Tuhan punya cara. Dan saya percaya, Bu, yang Ibu sharingkan tadi, dalam rumah tangga seperti itu, tetap bawa dalam doa. Karena Tuhan nggak pernah salah mengatur hidup kita. Begitu, Ibu, kalau dari saya. Mungkin dari Pak Pendeta, mau menambahkan, silahkan, Bapak-Bapak. Terima kasih Bu Iva ya, Bu Ina, luar biasa. Ya, memang cara Tuhan memelihara tiap orang yang dianugerahinya kasih karunia memang sangat unik sekali. Ya, dan memang keterbatasan manusia, orang tua dalam memelihara iman anaknya, di balik semuanya itu ada tangan Allah yang terus bekerja juga. Ya, karena tidak ada satu kebetulan kita lahir dari orang tua seperti apa. Termasuk ke pengalaman Bu Ina, misalnya ada teman-teman yang memang ada yang keluarga Kristen dan sebagainya. Dan memang Alkitab sendiri juga mengingatkan pada kita bagaimana sosok seorang Timotius, walaupun ayahnya tidak dituliskan tentang seperti apa dan bagaimana kepercayaannya, walaupun ayahnya seorang Yunani misalnya. Tapi satu pengaruh yang luar biasa dari ibunya, neneknya juga. Karena itu ketika kita tahu ada keluarga, ada anak yang memang memerlukan pertolongan kita sebagai orang percaya, maka kita menjadi perpanjangan tangan Allah bagi mereka. Itulah kenapa kita ada Bina Pasutri dan Dewasa Muda ini. Ya, ini sarana kita bukan hanya bagi kita yang sudah berkeluarga, tapi bagi teman-teman yang belum berkeluarga, yang kelak mungkin mendapatkan ada anak yang memang seperti yang tadi Bu Herlina katakan, tolonglah mereka untuk bertumbuh dalam iman. Makasih Bu Iva. Kasih Pak Hedson. Kita doakan ya Bu Ina ya, tetap doakan. Mungkin ada lagi teman-teman yang mau bertanya? Kecil. Bu Ina, nggak kedengeran suaranya Bu? Boleh sedikit tambahkan Bu Iva.
Terima kasih. Menurut saya luar biasa. Liku-liku hidupnya luar biasa. Bagaimana? Dan keluarga itu kadang-kadang juga sih ya. Tapi kita mengucap syukur sama Tuhan bahwa Tuhan luar biasa. Kalau saya ceritakan tentang kehidupan saya, mungkin lebih mana ya? Heri lah yang mungkin sudah banyak tahu ya. Dulu pernah cerita waktu kita. Diceritakan ulang juga bagus, Bu. Biar yang lain bisa dengar. Saya belum tahu, Bu. Cerita, Bu. Waktu saya masuk Kristen, jadi orang Kristen, luar biasanya Tuhan tolong. Itu yang pertama, ucapan syukur kami pada Tuhan. Ya. Yang kedua, liku-liku hidup saya yang luar biasa, ada kekuatan dari Tuhan. Yang ketiga, ya kan, saya tidak pernah mengeluh, tapi saya selalu tumpang tangan buat anak saya. Ya puji Tuhan, anak saya sampai saat ini mengerti lah tentang firman Tuhan. Itu karena kemurahan Tuhan. Ya, bukan kekuatan saya, tapi kekuatan Tuhan yang luar biasa. Karena saya apapun jadi saya suami saya pikir kawin sama orang Islam, ya kan, menikah lagi sama orang Islam karena bapaknya Yakub meninggal, ya kan. Saya pikir dia mau mau masuk Islam, saya enggak lah orang Kristen, ya kan. Kalau lu saya kan gitu ya, cara bahasa ininya, ya kan. Tapi kalau kamu mau ikut, kan saya gitu, saya pertahankan kekeh. Ya, saya nggak akan goyah, jangan gara-gara laki-laki. Maaf nih anak-anak muda dan suami laki-laki, ya gimana ya, itu di tempat Tuhan ya. Biasa ucapan syukur kepada Tuhan, waduh, pokoknya. Dan terima kasih semua doa dari Pak Heri, Nexen, Bu Mima, semua yang di sini itu luar biasa, dan terima kasih. Tuhan berkati dengan baik dan keluarga-keluarga yang lain. Amin. Amin. Terima kasih Ibu buat kesaksiannya, ya, menguatkan. Terima kasih. Ya. Ayo sekarang anak muda. Siapa yang mau share, berbagi? Kan nanti membentuk keluarga juga, Kak. Nggak apa-apa. Ini mumpung ada pendeta-pendeta di sini. Ayo silakan. Ya mau share. Silakan. Ya anak muda. Oh Jorsi ya? Jorsi mau share? Oh enggak. Mega? Atau Esther mungkin? Mega. Silakan. Bu, shalom Bu. Ya. Lalu mungkin anak muda ya. Yakub. Silakan Yakub. Halo Bu. Ya. Boleh tanya Bu? Ya silakan. Iya Bima, minta tolong dulu mic yang ini di mute dulu. Agak berisik. Yakub. Halo Pak. Ya, Yakub kecil suaranya, dekat sama mic. Halo. Ya.
Iya, Yakub. Boleh bertanya Bu Ipa? Silakan Yakub. Oke. Mengenai mendidik anak yang tadi Ibu bilang yang menyamakan tuh Bu ya. Saya masih agak kurang paham dengan artinya gini Bu. Kadang kan orang tua itu menyamakan kita dengan tokoh-tokoh Alkitab. Memang saya juga terkadang saya juga kalau saya pribadi kalau saya digituin pasti saya juga akan balikin seperti itu. Cuman kan bagaimana cara penyampaiannya yang benar, bukan berarti kalau misalkan hidup kita belum benar gitu Bu di hadapan anak-anak, tapi kita mau anak-anak kita benar gitu. Nah itu gimana tuh Bu? Kasih pandangannya. Iya. Kalau dari saya mungkin begini, karena waktu itu kan di dalam usianya, saya ngomong tadi tentang Josie, dia masih SD waktu itu. Dia bicara dengan mendapati hal yang tidak sesuai dengan hati dia. Ya, kok kayak begitu sih Ma, jadi orang Kristen, kok temanku begini sih Ma, gitu ya. Dia protes lah kira-kira pulang sekolah ke saya. Nah waktu itu karena saya juga sebagai guru sekolah minggu yang kalau saya mengajar pasti contohnya Yesus dong, gitu ya. Makanya saya bilang gitu ya, bagaimana, ya Josie saya bilang, tuh Tuhan mengajarkan seperti ini loh Josie, bagaimana kamu tidak iri, bagaimana kamu, nah itu saya tuh mengajarkan seperti itu, ya aku di dalam kondisi berbicara dengan anak SD ya. Nah dia bilang, tapi kan itu Tuhan Ma, kalimat dia. Ya Tuhan begitu karena dia kan Allah, dia kan Tuhan Yesus, dia kan Tuhan Yesus bukan aku, ya dia gitu waktu itu ya. Jadi dia menganggap bahwa itu kan udah besar, Tuhan itu Tuhan yang dia melihat bahwa seseorang yang hebat gitu ya. Nah sementara aku siapa lah, aku cuma anak SD yang nangis karena ngelihat temennya yang nggak sesuai begitulah kira-kira. Nah lalu saya, ya karena saya tahu, saya bilang lagi, oh kamu lihat itu bagaimana Daud, waktu Daud dijahatin, dia begini, nah itu saya kasih contoh. Tapi kan itu Daud mah gitu ya. Walaupun dia belajar Yakub dari firman Tuhan, tetapi kadang-kadang anak-anak seusia SD, dan hari ini Josie SD, dia perlu seseorang yang bisa dia lihat, yang dia bisa saksikan di depan dia gitu loh. Itulah saya lupa pada saat itu. Ya, saya tambah lagi contoh, dia lagi nangis, saya tambah lagi contoh berikutnya waktu itu Paulus gitu. Jadi perjanjian lamanya Daud, perjanjian baru Paulus, dengan harapan dia itu kebuka begitu ya. Nah dia bilang nggak bisa Ma, itu kan orang-orang itu bukan aku, kamu mesti ngerti dong aku begitu. Sampai saya pikir gimana caranya ya. Saya betul-betul kehabisan akal pada saat itu ya. Tapi saya berpikir gini, Tuhan pasti ada cara bagaimana menyadarkan dia tentang konsep kekristenan yang benar. Ini saya waktu itu cuma bilang, Josie, stop. Kamu tadi waktu Mama ngomong Tuhan Yesus, kau bilang itu Tuhan. Lalu Mama ngomong Daud, kau bilang itu kan Daud, Ma. Mama ngomong tentang Paulus, itu kan Paulus, Ma. Sekarang kamu bisa lihat Mama. Kamu bisa lihat Mama. Apa yang Mama lakukan? Nah, dia mulai diam waktu itu. Nah, walaupun nangisnya mulai nggak kenceng, dia bilang komentar terakhir, ya itu Mama, aku nggak bisa. Saya bilang sama-sama manusia kita, Josie. Ya, sama-sama Mama juga manusia, Josie manusia. Sekarang Josie bisa belajar apa yang Mama lakukan kayak begitu. Josie bisa nggak? Pasti kamu bisa. Ya. Nah, waktu itu kenapa saya mengajarkan itu? Walaupun memang firman Tuhan harusnya, tapi karena usia dia masih SD, dan saya bagaimana seorang anak SD membayangkan tentang Yesus yang dia baca di Alkitab yang dia nggak lihat nih waktu itu. Daud, dia tahu juga sekolah tentang Daud, tetapi dia tidak berjumpa secara pribadi kan gitu ya. Nah saya harus bisa mengajarkan kepada dia sosok yang bisa dia lihat dan dia kenal dan dia tahu. Saya nggak mungkin menunjuk tuh om ini ya, om itu, tante ini, nggak mungkin saya tunjukkan itu. Karena saya mamanya orang tua, maka saya bilang Josie lihat Mama lakukan ini, bisa kan artinya Josie? Nah itu kalimat saya Yakub. Jadi saya makanya disitulah kita sebagai orang tua itu tadi harus jadi contoh buat anak-anak kita, teladan walaupun gak gampang Yakub. Pasti jatuh bangun. Saya juga berapa kali dikritik kok sama anak-anak. Ya mereka tahu banget gitu ya, apalagi kan tipe anak saya yang modelnya bukan yang introvert ya, mereka extrovert yang langsung ngomong, Mama begitu aja, Mama begini-begini, tahu lah ya, aku kenal sekali kedua anak saya. Nah saya juga tuh bergumul ya, aku bagaimana saya menggumulkan bukan menjadi seorang yang punya pencitraan. Nah saya misalnya, saya kuliah, saya mengajar, itu bareng sama Josie tuh, Josie satu kampus dengan saya.
Nah, saya nggak perlu bercitra sampai dia bilang, mama di kampus lainnya sama di rumah. Dia lihat kok bagaimana saya di kampus menghadapi mahasiswa. Dia tahu kok bagaimana ketika saya menasihati mahasiswa, atau mungkin mahasiswa itu datang ke ruangan saya sedang konsultasi, dia tahu banget. Dan dia paling cuma komentar, ya ampun mah, mau ketemu mama susah banget ya, pakai ngantri. Kenapa itu cuma komentar gitu. Tetapi buat saya itulah mamamu gitu. Dan saya mau apa yang dia lihat di rumah dengan yang dia lihat di kampus, ya memang itu mama kamu. Ya nggak beda yang ngomelnya kayak begitu. Nah seperti itu ya. Jadi saya pikir adalah bagaimana menjadi diri kita yang belajar dan terus belajar untuk bisa menjadi teladan sebagai orang tua. Jatuh bangun pasti ada Yakub. Tetapi bagaimana kita butuh dan terus bergantung sama Tuhan. Tuhan yang menolong kita. Begitu, Yakub. Boleh saya tambahkan nggak sedikit? Khususnya untuk pertanyaan Yakub ini, tadi saya dengar ada membandingkan kita, anak-anak, orang tua biasa suka bandingkan anak dengan orang lain. Jadi saya lihat dari perspektif yang lain dari Ibu Iva. Jadi anak-anak itu udah pasti nggak seneng kalau kita orang tua menegur dia, tetap dengan cara kita membandingkan dengan anak-anak yang seumur dengan dia. Bagi mereka itu sesuatu yang dikomparasi seperti itu, dibandingkan seperti itu menurunkan martabat derajat mereka. Jadi itu yang harus kita hindari sebagai orang tua. Tapi saya tidak katakan kami sudah perfect untuk itu. Saya pribadi, istri Iva juga kami suka dikritik. Masih ada kadang-kadang anak-anak baik George maupun Georgie, papanya bandingkan kami semuanya, masih ada. Jadi mari sekali lagi jangan bersandar pada kekuatan kita. Yang tadi saya bilang, semakin kita belajar, semakin kita menyadari kita banyak kurang. Selalu satu prinsip yang saya selalu ingatkan di keluarga, kita harus lakukan bagian kita, tanggung jawab kita optimal. Terus bagian yang kita nggak bisa lakukan, itulah doa kita kepada Tuhan. Dan tadi Pak Net sudah singgung, itu bagian Tuhan yang akan, kemurahan Tuhan yang akan memberikan pertumbuhan, menjaga atau mencukupkan apa yang menjadi kebutuhan anak-anak. Itu tambahan dari saya. Terima kasih. Ya, masih ada. Lagi, Bu. Ya. Boleh, Bu ya? Ya. Di zaman sekarang kan banyak kayak orang yang bilang toksik. Bagaimana kita caranya menghadapi orang tua yang toksik, tapi dia menuntut kita lebih dari dia, gitu. Padahal orang tua kita itu toksik. Jadi dalam arti orang tua kita nggak benar, tapi dia menuntut kita tuh menjadi benar gitu. Nah, gimana ini? Cara menyikapi orang tua seperti itu. Orang tua tidak benar, tetapi menyuruh anaknya untuk menjadi pribadi yang benar, gitu. Ya, itu. Betul. Ya. Kalau orang tua tidak benar menyuruh anak pribadi yang benar adalah karena semua orang tua menyadari bahwa anaknya tidak boleh seperti dia. Kalau saya ya menjadi orang tua. Jadi orang tua sejahat apapun, pakai tanda kutip, ya, dia tetap mau anaknya jauh lebih baik dari dia. Itu setiap orang tua. Dia sadar dia punya kekurangan. Dia sadar bahwa dia bukan pribadi yang baik, tetapi dia punya kerinduan dan dia ingin sekali punya anak yang tidak seperti dia. Ada satu hal yang terus menjadi pergumulan dia. Karena orang tua ini, Yakub, semakin usia semakin bertambah, semakin sulit orang untuk berubah, kan begitu. Ya. Jadi mungkin dia menyadari itu, tetapi untuk menyatakan bahwa aku mau berubah, aku minta maaf seperti tadi sebagai orang tua yang salah, itu bukan perkara yang mudah. Butuh pergumulan untuk dia menyatakan maaf papa salah, maaf mama salah. Tetapi kenapa dia menyuruh anaknya untuk menjadi pribadi yang baik? Karena dia menyadari bahwa di situ kelemahan dia dan dia mau anaknya tidak melakukan hal yang sama seperti dia. Saya selalu percaya itu. Orang tua mana sih yang tidak ingin anaknya berhasil? Orang tua mana yang tidak ingin anaknya menjadi lebih baik? Saya bertemu dengan banyak orang tua, dan orang tua selalu satu kalimatnya, jangan seperti saya, Bu.
saya ini udah seperti ini, saya mau anak-anak saya tidak seperti saya. Itu orang tua begitu rata-rata. Karena mereka menyadari mereka punya keterbatasan. Yakub, ketika engkau nanti menjadi orang tua, kau juga akan merasakan hal yang sama. Bahwa kita sebagai orang tua, kami yang sudah menjadi orang tua, pasti doa kami adalah bahwa anak-anak kami harus lebih lagi hebat di dalam iman kepada Tuhan. Harus lebih lagi hidup dia menjadi hidup yang menjadi kesukaan bagi Tuhan. Itu selalu doa setiap orang tua, Yakub. Gitu ya.